tata tertib diberikan, dibaca, belum itu dibacakan orangnya nggak ada jadi catatannya. Nomor satu, pastikan di kartu peserta Bapak Ibu ada tata tertib ini. Kemudian Bapak Ibu membaca. Nomor satu, Bapak Ibu bisa download, bisa unduh aplikasi yang digunakan untuk membuka soal CBD, yaitu aplikasi CBD PKB 2022 melalui program memasang program C dari CBD PKB 2022. Jadi mulai dari ini nanti coba itu diunduh, di-download. Jangan sampai besok pagi baru unduh, karena pasti akan tidak bisa melakukan simulasi terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan bahwa aplikasi ini bisa terinstal dengan baik di laptop Bapak Ibu. Kalau tidak bisa berarti ya di laptopnya saja. Coba di laptop yang lain. Dipastikan aplikasi ini bisa terinstal dengan sukses. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu harus masuk di ruang Zoom paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan tes. Dari sini akan kami jelaskan terlebih dahulu. Bapak Ibu menggunakan dua perangkat. Perangkat pertama adalah laptop yang digunakan untuk mengerjakan soal. Yang soal itu bisa dibuka melalui aplikasi yang diunduh tadi, Safe Exam Browser. Jadi laptop digunakan untuk mengerjakan soal saja, tidak untuk Zoom. Bukan untuk Zoom, tapi untuk mengerjakan soal saja. Yang kedua, Bapak Ibu menggunakan handphone yang sudah terinstal aplikasi Zoom. Handphone ini berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan tes di ruang Bapak Ibu dengan jarak nanti ditentukan ya, minimal atau paling tidak 2 meter di depan. Berikutnya, peserta harus masuk di ruang Zoom, itu artinya Zoom-nya sudah harus diaktifkan. Link Zoom-nya ada di kartu tes masing-masing. Bapak Ibu tidak boleh melirik Zoom tetangga, karena setiap peserta akan memiliki ruang Zoom. Bisa jadi peserta yang lain ruang Zoom-nya tidak sama. Jadi jangan mengikuti ruang Zoom orang lain, tapi pastikan ruang Zoom-nya masing-masing. Paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan tes. Jadi kalau tesnya jam 14, jam 13 harus sudah masuk. Yang keempat, peserta akan mengikuti tes sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Berarti yang di luar itu tidak dianggap tes atau tidak bisa mengikuti tes karena waktunya sudah ditentukan melalui aplikasi. Yang kelima, peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Ini nanti akan diingatkan oleh para pengawas. Jadi pastikan mulai hari ini besok tidak menggunakan kaos, tapi pakaian sopan dan rapi. Yang keenam, peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, pencahayaannya cukup, tidak boleh ada orang lain di situ. Sehingga HP yang digunakan, Zoom yang digunakan harus dalam kondisi on, ya, tidak di mute. Jadi bisa mendengarkan suara yang ada di ruangan itu. Yang ketujuh, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom. Posisi HP bisa di depan, samping kanan, atau kiri. Tidak di belakang, tetapi di samping, di depan, samping kanan, atau kiri. Meja harus bersih dari benda-benda apapun, kecuali KTP, atau
identitas, kemudian kartu tes, laptop, botol gelas minum transparan, obat-obatan pribadi bagi yang sedang sakit, bersih dari kertas kosong, alat tulis tidak boleh, kecuali kabel charger. Ya, kabel charger. Ya. Kemudian yang kedelapan, peserta harus mengikuti, mentaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan tes, proses verifikasi data, ruang, dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Penjelasannya, Bapak Ibu, karena Zoom-nya ada di HP, jadi sebelum tes, Bapak Ibu mendekat ke HP. Suaranya pastikan terdengar, karena Bapak Ibu akan menunjukkan kartu tes dan menunjukkan KTP. Itu untuk memverifikasi bahwa yang mengikuti tes benar-benar Bapak Ibu sendiri, bukan orang lain. Yang kesembilan, apabila pada saat pelaksanaan tes terjadi kendala teknis di perangkat peserta, peserta hanya diberi waktu maksimal 5 menit untuk memperbaiki. Silakan diperbaiki. Nah, berikutnya, nomor 10. Peserta harus mengerjakan tes secara mandiri. Tidak dibantu oleh orang atau alat yang lain. Selama mengerjakan tes, nomor 11, peserta menghadap ke layar monitor, berarti menghadap ke komputer, ke laptop, dengan menampakkan 100% wajah. Nah, pada laptop itu di depan sana, sementara kelihatan di HP. Yang ke-12, HP yang digunakan untuk Zoom disetting posisi hening untuk panggilan telepon. Jadi kalau di situ ada kartu HP, ya kartu HP-nya untuk panggilan diheningkan di mode panggilan telepon bisa ya. Kemudian unmute untuk Zoom. Artinya suara kita, suara Bapak Ibu bisa masuk menggunakan HP itu, Zoom itu, sehingga bisa kami deteksi situasi di dalam ruangan itu. 13, peserta dilarang mendokumentasikan, menyebarluaskan soal dalam bentuk apapun, dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan tes, dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh HP kamera. Jadi HP kamera melihat Bapak Ibu semua melalui Zoom itu. Kalau hilang dari HP kamera, otomatis akan di-out dan soal akan terhenti. Bapak Ibu dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Karena itu, pastikan sebelum tes dimulai, menjelang tes dimulai, Bapak Ibu sudah benar-benar dalam kondisi siap, tidak ke belakang. Sampai benar-benar ujian selesai, baru Bapak Ibu bisa meninggalkan pantauan kamera. 17, peserta dilarang makan atau merokok pada saat mengerjakan tes. Peserta diperbolehkan minum air putih di botol transparan atau minum obat saat mengerjakan ujian. Ini bila diperlukan saja. Yang ke-19, panitia pengawas berhak menghentikan pelaksanaan tes yang sedang berjalan untuk peserta yang melanggar ketetapan dan peraturan. Sanksinya, yang pertama, bila Bapak Ibu mematikan suara HP, akan diperingatkan oleh pengawas supaya dinyalakan. Yang kedua, berpakaian tidak sopan akan diperingatkan oleh pengawas. Yang ketiga, C, terlambat masuk Zoom didiskualifikasi yang tidak mengikuti. Kemudian menyebarkan soal akan didiskualifikasi. Dibantu orang lain langsung didiskualifikasi. Memasukkan data didiskualifikasi. Itulah Bapak Ibu tata tertib dalam tes CBT untuk seleksi calon PP pada program BPKB tahun 2022 ini. Nah,
Bagaimana dengan soal yang akan Bapak Ibu kerjakan? Berikut ini adalah sebarannya. Bapak Ibu akan mendapatkan paket soal berdasarkan pilihan Bapak Ibu sendiri, kecuali pengawas PAI yang mengikuti calon BP ini dan kompetensinya dipilihkan oleh Kanwil. Sehingga Bapak Ibu akan mengerjakan soal berdasarkan kompetensinya masing-masing. Ini adalah jumlah soal yang akan Bapak Ibu kerjakan dan waktu mengerjakannya. Setiap peserta akan mendapatkan paket soal masing-masing, dan paket soalnya tidak terbatas. Banyak sekali paket soalnya, tapi yang pasti jumlah soalnya seperti ini. Untuk pedagogik 1, 45 soal dengan durasi waktu 67,5 menit. Untuk pedagogik 2, 40 soal dengan durasi waktu 60 menit. Pedagogik 3, 50 soal dengan durasi waktu 75 menit. Untuk profesional 1, 40 soal dengan durasi waktu 60 menit. Demikian juga dengan profesional 2. Dan profesional 2 dengan jumlah soal 30 dengan durasi waktu 45 menit. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan tata tertib ini. Untuk berikutnya, Bapak Ibu akan mengikuti simulasi bagaimana soal perangkat itu diunduh, bagaimana perangkat itu dibuka, bagaimana Bapak Ibu akan mengikuti setiap tahapan seleksinya. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.